Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mepresentasikan tentang studi kasus dokumen perancangan insiden manajemen UPT Perpustakaan dari Universitas Semarang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama, saya Agus Bojowiratno, NIM G111211007. Yang kedua, Muhammad Nanang Hilmi Wibowo, NIM G111211002. Dan yang Muhammad Bagus NIM G11121000014. Yang terakhir yaitu Muhafin Adisya Putra, NIM G111100044. Selanjutnya yaitu yang pertama tentang profil UPT Perpustakaan USM. Unit pelaksanaan teknis UPT Perpustakaan dibuka pada tahun 1987 dan bersamaan dengan berdirinya Politeknik Semarang yang kini menjadi Universitas Semarang yang memiliki koleksi berjumlah 804 judul buku atau 1.459 eksemplar. UPT Perpustakaan Universitas Semarang atau USM sebagai perpustakaan perguruan tinggi yang informasi melayani menyediakan bahan perpustakaan bagi para sivitas akademik di lingkungan Universitas Semarang yang mana informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini merupakan struktur dari UPT tersebut. Yang pertama rektor yang selanjutnya ditujukan melalui wakil rektor bidang akademik, yang selanjutnya kepala perpustakaan yang bergabung ke kelompok perpustakawan, yang bergabung lagi ke layanan teknis dan tata usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muh Kevin. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan serangkaian panduan yang terdokumentasi secara jelas, lengkap, dan rinci mengenai proses, tugas, dan peran setiap individu atau kelompok yang dilakukan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Berdasarkan fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Insiden manajemen adalah sebuah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup dari semua insiden yang memiliki tujuan untuk mengembalikan servis kepada keadaan normal secepat-cepatnya dan meminimalisir dampak dari insiden tersebut pada operasi bisnis. 1. Tidak dilakukan pencatatan dan perekaman terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pengguna secara detail. 2. Tidak dilakukan kategorisasi terhadap permasalahan. 3. Prioritasi yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman servis. 4. Tidak dilakukan dokumentasi pengenangan permasalahan. 5. Service desk pasif dalam berkomunikasi dengan pengguna. 6. Penutupan permasalahan dilakukan oleh teknisi bukan service desk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanang Hilmi. Analisis kebutuhan SOP. Pada tahap analisis kebutuhan akan dilakukan aktivitas untuk menganalisis kondisi existing, penanganan insiden dan problem layanan dan kondisi ideal menurut ITIL versi 3. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi ideal. Next. Verifikasi standar operasional prosedur. Verifikasi dilakukan menggunakan metode review, dokumen, dan wawancara.
Review dokumen akan dilakukan dengan cara memberikan dokumen SOP yang telah dibuat kepada Kepala Kabid IT Perpustakaan Universitas Semarang untuk dilakukan review dan mengetahui apakah dokumen SOP yang dibuat tersebut sudah memenuhi kebutuhan organisasi atau belum, dengan memberikan tambahan berupa form yang dapat digunakan oleh reviewer untuk melakukan review terhadap dokumen SOP yang telah dibuat. Next, validasi SOP. Tahap validasi di mana peneliti melakukan validasi terhadap dokumen SOP yang telah dibuat. Validasi ditujukan untuk memastikan apakah SOP yang dibuat dapat dilaksanakan, dijalankan, dan diimplementasikan oleh unit kerja yang terkait. Validasi dokumen SOP dapat dilakukan dengan cara pengujian melalui simulasi dokumen. Simulasi dilakukan menggunakan skenario yang dibuat bagi pihak yang terlibat dalam penggunaan SOP, baik kepada pihak manajemen serta kepada pengguna langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Oktav. Kesimpulan, di Perpustakaan Universitas Semarang ada 3 layanan utama, yaitu layanan sirkulasi, layanan administrasi, dan pengelolaan. 2 di antaranya masih tetap seperti biasa, yaitu secara terbuka dan perpustakaan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar sesuai peraturan pemerintah. Dan dalam pelaksanaan layanan dilaksanakan dalam SOP yang sudah tertera. Saran untuk UPT Komputer Universitas Semarang yaitu 1. Menambahkan buku agar lebih lengkap lagi. 2. Menambahkan fasilitas untuk menunjang pelatihan di UPT perpustakaan. 3. Meningkatkan pelayanan untuk menarik mahasiswa atau mahasiswi dalam literasi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada yang tidak berkenan, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.